Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal anwari, wa radiyallahu ta'ala an ashabihil abrari wa ahli baitihil athhari, amma ba'du. Ada sepasang suami istri baru saja melangsungkan pernikahan. Si istri sayang banget, cinta mati kepada suaminya. Begitu juga suaminya sayang dan cinta mati kepada istrinya. Suaminya ini melihat istrinya itu kelelahan mengerjakan urusan di rumah tangga, mencuci, mengepel, memasak dan sebagainya. Akhirnya suaminya ini ingin memberikan hadiah, yaitu memberikan seorang budak, yang mana budak ini bisa membantu pekerjaan di rumah tangga mereka. Zaman dulu itu ada budak, kalau laki-laki disebutnya abd, dan ada pun perempuan, budak perempuan disebut namanya jariyah. Budak laki-laki ataupun budak perempuan ini itu tidak wajib sang majikannya memberikan gaji. Bagi budak itu tidak pernah mendapatkan gaji. Majikannya hanya mewajibkan, punya kewajiban memberi makan, beri minum, memberikan kesehatannya. Kemudian apa saja yang dimiliki oleh budak itu punya majikannya. Jadi kalau budak itu bekerja ini, bekerja itu, kemudian dia dapat uang, uangnya budak itu adalah milik majikannya. Itulah kejamnya perbudakan. Jadi perbudakan itu ibarat kata jasadnya saja manusia, tapi ibarat kata mentalnya itu binatang. Disuruh ini, disuruh itu. Seperti halnya kalau kita melihat binatang-binatang yang dijadikan sebagai alat kendaraan seperti kuda atau kerbau yang membajak sawah. Dan untungnya perbudakan di dunia ini, budak yang hakiki itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang dijual ke sana kemari. Tapi perbudakan di dunia ini masih ada. Dan perbudakan ini itu telah mengambil hak asasi manusia. Berapa banyak orang yang masih berpikir, terutama di luar negeri, kalau pembantu itu seperti hanya budak.
Padahal pembantu itu bukan budak. Khadim dengan abd berbeda. Pembantu itu mendapatkan gaji. Membantu seperti halnya orang merdeka. Tapi kalau budak itu orangnya tidak merdeka. Kita kembali ke cerita awal. Suami ini pun akhirnya pergi ke pasar, yang dimana pasar khusus untuk menjual budak. Setelah suaminya ini berputar-putar mencari budak yang paling baik, akhirnya sang suami ini tertuju pandangannya kepada seorang budak laki-laki. Suami ini bertanya kepada si penjual budak, "Wahai si penjual budak, bagaimana keadaan budak yang kau jual ini? Kondisinya, fisiknya, dan apapun juga saya ingin tahu." Si penjual budak ini berkata, "Tuan, ini budak adalah budak yang baik. Dia kuat dalam bekerja, dia rajin dalam bekerja, jarang sakit-sakitan, dan juga makannya gak tapi banyak. Yang repot itu kalau makan banyak, bekerja gak kuat. Jam 7 makan, setelah selesai belajar jam 10 makan, ba'da zuhur makan, ba'da asar makan, ada bakso lagi makan, habis maghrib makan lagi, sebelum tidur makan lagi, makan terus. Tapi sampah berhamburan, gak ada yang mau kerja bantuin untuk membantukan bersihkan itu. Sholat malas, belajar malas. Kemana itu nasi yang berjubung dalam perutmu itu? Larinya kemana? Kalau begitu masih hebat kerbau. Kerbau makannya kuat, kerjanya kuat. Jangan kalah dari kerbau. Itu kata si penjual nih, mantap Pak, pokoknya budak ini. Cuma ada satu kekurangannya. Apa itu? Kalau dia ngomong, kalau dia berbicara, kalau dia menyampaikan berita, jangan dimasukkan di dalam otak, apalagi masuk ke dalam hati 100%. Jangan. Ada sedikit budak, jangan dipercaya ucapannya. Banyak bohong. Jangan dipercaya. Kata majikannya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting dia kerja kuat. Ringkas kata, si budak tadi pun dibeli oleh si suami tadi. Sang suami ini pun menyerahkan uang kepada si penjual budak tadi, dan dia bawa pulang budak tadi. Di dalam rumah, sang suami pun memberikan kejutan kepada istrinya. Dia memberikan seorang budak, sang istrinya pun senang dengan perhatian suaminya tadi. Sang istri berkata, "Terima kasih wahai suamiku, engkau telah memberikan hadiah budak kepadaku. Lumayan dia bisa membantu-bantu di dalam rumah tangga kita." Si budak ini pun akhirnya tinggal di keluarga pasangan suami istri yang baru tadi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan.
maka timbullah sifat asli dari si budak tadi. Apa itu? Suka berbohong. Berbohong. Orang bohong itu jelek banget, paling jelek manusia bohong. Maka orang bohong ini ketagihan. Sekali dia berbohong, pasti dia akan berbohong yang kedua kali. Kenapa? Karena dia berbohong kedua kali itu untuk menutupi kebohongan yang pertama. Apabila dia berbohong kedua, pasti dipastikan akan berbohong yang ketiga. Kenapa? Karena bohong yang ketiga untuk menutupi kebohongan kedua dan pertama, dan seterusnya begitu. Jelek orang pembohong ini. Dan orang pembohong ini itu bisa menggibah, bisa memfitnah, bisa mengadu domba. Itu harus bohong. Ngeri, jahat pembohong ini. Bisa menggibah, gosip, bisa mengadu domba, bisa mengubah fit dari sifat bohong. Berbulan-bulan sudah timbullah sifat yang asli dari si budak ini. Suatu ketika si budak ini mendatangi istri majikannya dan dia berkata, "Wahai nyonya, apakah engkau mau suamimu itu sayang banget denganmu?" Ya maulah, karena istrinya. Ini mohon maaf nyonya, saya dengar isu-isunya suami nyonya ini mau kawin lagi. Mau gak saya berikan amalan suami nyonya itu tidak kawin lagi dan dia hanya menyayangi nyonya saja? Mau gak? Menyebarkan fitnah sudah tuh. Menyebarkan, bukan lagi gosip, bukan lagi ghibah. Kalau ghibah itu berita benar diumbar-umbar, aib orang dibuka-buka, itu ghibah. Tapi kalau fitnah, berita nggak benar diada-adakan. Makanya dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada Kenapa lebih kejam dari pembunuhan? Karena kalau orang yang dibunuh selesai urusannya, matilah dia. Tapi kalau fitnah ini, dia membunuh bukan jasadnya, tapi membunuh karakter daripada orang itu. Orangnya masih hidup, dibunuh karakternya. Akhirnya apa? Manusia, masyarakat tidak lagi percaya dengan orang ini yang dibunuh karakternya. Orang yang dibunuh karakternya ini akhirnya apa? Imbasnya dia tidak bisa bekerja. Karena masyarakat termakan isu fitnah tadi. Jahatnya itu orang yang pengadu domba dan fitnah tadi. Kalau dia tidak bisa bekerja dan punya uang, bagaimana dia bisa menafkahi anak istrinya? Jadi orang yang memfitnah itu dia telah membunuh seseorang sebelum dia bunuh fisiknya. Sehingga Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dengar ibu-ibu, pasang telinganya. Kata si budak, kalau nyonya kepingin suami nyonya sayang banget dengan nyonya, saya akan bantu. Bantu apa itu? Nanti malam atau nantilah 3 hari, kalau suami nyonya tidur, ambil rambutnya, bawa gunting, ambil rambutnya. Nanti rambut itu kasihkan saya, biar saya jampi-jampi. Kata si budak.
baik-baik, kata si majikannya perempuan ini. Termakan isu, menggiring opini si budak ini. Tuh. Si istri majikan ini tidak crosscheck, tidak cek and recheck dulu, langsung ditelan bulat-bulat. Padahal Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang membawa kabar yang tidak benar dari orang yang fasik, crosscheck dulu, tanya dulu kebenarannya, betul tidak? Jangan di room, di WhatsApp grup, tanya dulu kebenarannya. Jangan gosip, fitnah melulu. Termakan isu. Apa akibatnya nanti? Kita lihat. Budak ini pun diam-diam bertemu dengan majikan suaminya, majikan yang laki-laki. Dia bilang kepada majikannya, wahai tuan, ada apa budak? Saya kepingin memberikan berita. Ini berita benar nih, nggak bohong saya. Tapi tuan, mohon maaf, ini rahasia. Rahasia. Apa itu? Tapi tuan janji ya? Iya, saya janji. Janji apa? Jangan cerita sama siapa-siapa. Ini antara kita berdua saja. Apa itu kata majikan? Begini tuan, saya mendengar istri tuan itu punya pria idaman lain. Dia berselingkuh. Kalau tuan bekerja, istri tuan itu punya selingkuhan laki-laki lain. Saya melihat tuan. Benar. Bahkan mereka ini punya wacana ingin membunuh tuan. Bagaimana membunuh saya? Kamu jangan bohong. Saya tidak bohong tuan. Kalau tuan tidak percaya, coba nanti dalam 3 hari tuan tidur cepat di malam hari. Tapi jangan tidur, pura-pura tidur. Istri tuan nanti akan membawa gunting. Istri tuan akan membawa, dia akan membunuh tuan agar tuan mati dan dia bisa menikah dengan selingkuhannya. Awas kamu budak, jangan bohong. Saya tidak bohong. Kalau saya bohong, saya terima resiko. Demi Allah. Wih, orang pembohong kan gitu tuh. Bukan mencari kebenaran, tapi ingin membenarkan diri. Pembohong. Ringkas kata, sampailah waktunya suami mengikuti idenya si budak tadi. Dia tidur di malam hari, cepat. Biasanya lama tidur. Dia cepat tidur, pura-pura tidur. Si istrinya masuk dalam kamar membawa gunting. Apa tujuan istrinya? Gunting rambut. Tapi suami ini telah digiring opininya, otaknya telah dicuci oleh budaknya bahwa istrinya akan membunuh dia dengan membawa gunting. Coba jahatnya orang itu. Dia bawa gunting istrinya, ingin mendekat suaminya. Dia mendekatkan gunting tadi ke leher. Suami berpikir, istriku ingin membunuh diriku. Sebelum dia bunuh diriku, maka suami itu pun katanya, lebih aku ambil gunting itu. Bapak suami tadi merebut gunting tadi dari tangan istrinya tanpa menanya kepada istrinya. Langsung
dibunuh istrinya di situ-situ juga. Ditusuk perutnya, ditusuk lehernya, sambil dia menyumpah-nyumpah, "Kurang aja, kamu ini istri yang terlaknat," dibunuh. Padahal bukan itu tujuan istrinya. Sampai di situ tidak. Si budak tadi pun menyebarkan kepada keluarga istri, keluarga laki, majikan lakinya. Kebetulan suami istri ini bapak ibu bukan satu suku, berbeda suku. Keluarga istrinya tidak terima bahwa keluarga dibunuh. Keluarga suaminya membela diri bahwa istrinya berselingkuh. Ribut semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Satu keluarga, beda keluarga nih, keluarga istri dengan keluarga suami saling bunuh-bunuhan. Ngerinya itu fitnah tadi. Bukan hanya dua keluarga, tapi antar dua suku saling bunuh-bunuhan. Yang mati bukan 1, 2, 3 orang, tapi ratusan yang mati. Itu jahatnya anak-anak fitnah tadi. Itu jahatnya Bu. Fitnah tadi. Jahatnya Pak. Fitnah tadi. Tapi ada yang sadar. Kenapa kita saling bunuh-membunuh? Dari mana berita ini? Ada yang sadar. Dicek dan dicek. Dari mana berita ini? Konfirmasi dulu. Ternyata yang membuat asal berita bohong itu adalah si budak diinterogasi. Apa benar ini? Tidak katanya. Tidak katanya. Tapi apa yang mulai terjadi? Nasi sudah menjadi ketupat, dibelah empat, dibuatin ketupat kandangan pulang. Habis semuanya gara-gara mereka baru sadar, mereka baru menyesal karena termakan opini yang sesat tadi. Hati-hati ibu-ibu yang masuk di grup, bapak-bapak. Masih ada di sini 4 atau 5 orang lagi ibu-ibunya. Saya terus terang aja sudah, kita belak-belakan aja. Nanti akhir waktu kita rapat saya terangkan nanti. Bulan kemarin saya sudah bilang, jangan percaya sama saya. Percaya sama saya? Percaya dengan Abu ya. Masih aja. Nanti saya terangkan waktu kita rapat. Habib Umar bin Hafidh, guru kami di Hadramaut, itu pernah difitnah orang. Seseorang pemuda, masih muda, si anak-anak, tapi bukan santri beliau, orang luar. Kalau bulan kemarin kita cerita tentang Syekh Abdul Qadir yang difitnah dari orang tua santri. Orang tua santri yang memfitnah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya santrinya pun keluar dan tidak pernah mendapatkan ilmu. Habib Umar bin Hafidh pernah difitnah, seorang pemuda yang memfitnah. Tapi Habib Umar diam saja. Cuma si pemuda ini nggak berhenti, nyebar sana, nyebar sini fitnah. Kalau zaman sekarang itu nyebar di Facebook, nyebar di WhatsApp group, orang sudah keluaran, ditarik lagi, digiring opini mereka. Ada yang seperti itu? Ada, buku aja.
Goling giring opininya supaya kacau. Habib Umar diam saja. Sampai akhirnya si pemuda ini tersadar bahwa ini berbahaya. Ngapain dia menyebarkan fitnah kepada Habib Umar, menyebarkan fitnah. Lalu dia diberi hidayah oleh Allah untuk taubat. Datanglah pemuda ini, Bapak Ibu, ke Habib Umar. Dia bilang, wahai Habib, saya minta maaf lahir batin karena telah menyebarkan fitnah tentang dirimu. Saya kepingin taubat. Kata Habib Umar, wahai anakku, ini penyebar fitnah nih. Tapi Habib Umar masih mengatakan, wahai anakku, apakah engkau benar kepingin bertobat? Kepingin. Yakin? Yakin. Kalau kau kepingin bertobat, apakah kau mau menuruti perintahku? Mau ya Habib? Baik. Kata Habib, aku bertanya kepadamu, apakah di rumahmu kau punya kemoceng? Tahu kemoceng ibu-ibu? Kemoceng bulu ayam itu yang menghilang itu. Ada, wahai Habib. Besok kamu ambil kemoceng itu dari rumahmu dan kamu berjalan dari rumahmu, jalan kaki dari rumahmu ke rumahku. Setiap satu langkah kau lepas bulu kemoceng itu, kau buang di tanah dan biarkan dia terbang. Satu-satu kau lepaskan. Dan ketika engkau sampai di rumahku, kemoceng itu bulunya telah habis. Untuk apa Habib? Kerjakan saja wahai anakku, kau akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Baik ya Habib. Besok pagi sang pemuda ini pun mengambil kemoceng di rumahnya. Dia berjalan dari rumahnya menuju rumah Habib Umar. Lumayan jauh. Setiap satu langkah dia cabut bulu kemoceng itu, dia lepas di tanah, maka kemoceng itu pun terbang bulunya. Bulu kemoceng itu terbang. Satu sampai depan rumah Habib Umar. Tinggal cuma bilah rotannya saja. Dia datang pintu, pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar berkata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, bulu kemoceng sudah habis. Buktinya hanya cuma tertinggal bilah rotannya saja. Alhamdulillah, kata Habib Umar. Terus apalagi Habib, perintahmu? Kata Habib Umar, begini wahai anakku, sekarang kamu kembali lagi dari rumahku ini menuju rumahmu. Kau ambil bulu kemoceng yang telah engkau terbakar di jalanan tadi. Seberapapun kau dapat, ambil, bawa ke sini. Yang kau tidak dapat, sudah kau tinggalkan. Yang kau dapat saja yang kau ambil, yang tidak kau dapat, jangan kau ambil. Baik ya. Keringat bercucur. Sedikit kesel nih anak nih. Ini anak agak kesel dalam hatinya. Kata Habib Umar, kerjakan wahai anakku, kau akan mendapatkan pelajaran berharga tentang masalah ini. Kau tidak mengerti ini, kerjakan saja. Baik ya Habib. Dia berjalan pulang. Lebih lama, lebih capek, karena dia saling perhatikan. Ada bulu kemoceng dari jalanan. Satu persatu dia mencari, tapi ternyata hanya beberapa bulu kemoceng saja yang dia dapat. Anggaplah cuma 5 lembar. Setelah dapat bulu yang dia dapat tadi, hanya kurang lebih cuma anggaplah 5 lembar, dia kembali ke rumah Habib Umar dengan bercucuran keringat capek. Dia ketuk pintu rumah Habib Umar, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu si pemuda ini membukakan tangannya, ya Habib, sampai ini maafkan aku ya Habib.
Aku cuma hanya mendapatkan 5 lembar. 5 lembar daripada bulu ini. Kata Habib cuma 5. Cuma 5 ya Habib. Yang lainnya nggak tahu kemana ya Habib. Baik. Setelah itu kata Habib Umar, dengarkan wahai anakku, dengarkan nasihatku. Berita bohong, fitnah, ghibah yang kau sebarkan ke masyarakat dari satu kata, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu obrolan ke obrolan lain, itu sama yang kau tebarkan bulu tadi di jalanan. Satu bulu kau tebarkan itu sama kau telah menyebarkan fitnah, gosip tadi. Bulu itu akan terbang kemana tanpa kau bisa mengawalnya. Dia tertiup angin kemanapun dia bisa terbang. Begitu juga fitnah yang kau sebarkan di berita ke orang tadi, entah di WhatsApp, entah di Facebook, entah di Twitter, tersebar kemana-mana berita itu tanpa kau bisa cegah. Walaupun kau tobat, mungkin kau bisa meminta maaf, mungkin kau bisa mengklarifikasi, tapi sebagian kecil, seperti hanya kau dapat bulu yang ini, tapi yang lalu-lalu tersebar sudah berita itu. Sekarang yang kau pikirkan wahai anak, kau pikirkan berapa dosa yang telah engkau lakukan dari berita itu. Berapa dosa banyak sekali jariah, dosa jariah yang kau telah perbuat tadi tanpa kau bisa mengontrolnya. Tapi aku, kata Habib Umar, aku telah memaafkan dirimu. Aku telah memaafkan dirimu dan aku berdoa kepada Allah, semoga fitnah yang kau sebarkan itu terstop dan berita itu tidak tersebar lagi, agar dosa tidak bertambah. Mendengar ucapan Al-Habib Umar, si anak ini Bapak Ibu menangis di depan Habib Umar. Dia bersimpuh di hadapan Habib Umar, meminta maaf karena dia memikirkan berapa dosa yang dia telah lakukan begitu banyak. Namanya dosa jariah. Orang cari amal jariah, ini dosa jariah. Sebar lagi. Kalau pepatah zaman dulu, mulutmu adalah harimau, tapi ibu-ibu sekarang jempolmu harimau, Bu. Hati.